Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Waca. Alhamdulillah nih ketemu lagi di podcastnya Perpustakaan Waca. Kali ini masih dengan podcastnya bersama studionya PJJ PAI YIN Syekh Nurjati Cirebon, dan tentu saja sudah ada kolaborasi dengan para dosen TBI Tadris Bahasa Inggris YIN Syekh Nurjati Cirebon ya. Hari ini sudah bersama saya nih ada narasumber yang cantik. Saya dia bisa aja ya, tentu saja cantik ya. Oke, kenalan dulu ya teman baca ya. Mbak Osi. Oke, saya sebutkan ya nama lengkapnya. Miss Muhsiana Nurul Aisyah M. Hum ya. Oke, biar lebih familiar, biar lebih friendly, kita panggil Miss Osi ya, karena beliau adalah dosen TBI. Iya, Tadris Bahasa Inggris. Tadris Bahasa Inggris, iya, oke. Baik teman baca, hari ini dengan Miss Osi kita akan bahas banyak hal yang menarik tentunya ya. Baik, disimak sampai akhir, jangan lupa nanti di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen positif untuk tampilan YouTube hari ini ya. Baik, hal yang akan kita bahas hari ini, read your heart out. How extensive reading can help you improve your English. Waduh, panjang amat dia. Siap, temanya nggak jauh-jauh dari berbahasa Inggrisnya ya. Baik, tadi temanya cukup panjang. Oke, ini adalah tema yang disepakati bersama Miss Osi nih ya, sehingga kita bisa enak nanti ngobrolnya ya Miss ya. Siap. Oke, read your heart out. Apa nih ya? Apa yang melatar belakangi kita harus bahas itu gitu Miss? Oke, kalau dari saya pribadi ya, Miss, karena saya suka sekali dengan membaca dan dengan membaca itu bisa membantu saya belajar bahasa Inggris. Tapi membaca yang seperti apa nih yang mungkin nanti akan kita bahas gitu. Lebih lanjut. Oke, itu ya teman baca ya latar belakangnya. Karena Miss Osi suka banget baca ya, maka bahasan kita ya tentang baca. Oke, tungguin ya. Baik, relate nih dengan Perpustakaan Waca yang tentu saja menjadi tempat terbaik anak-anak di SMA Asjab untuk bisa menyalurkan hobi bacanya juga ya. Fasilitas di Perpustakaan Waca itu kan udah luar biasa ya, berpihak pada siswa, berpihak kepada anak-anak gitu ya, yang dimana koleksi bukunya banyak. Lalu kemudian kalau versi digital mereka juga bisa menggunakan komputer yang tersedia gitu ya. Lalu versi digital lainnya kita juga punya banyak koleksi e-book ya. Boleh nanti Miss Osi sekali-kali main ya. Kayak siap ya. Kayak ini kalau saya dari ceritanya Bu Wanti ini perpustakaannya itu sangat progresif gitu, sangat menarik gitu. Tapi belum sempat ya Bu kita. Boleh ditunggu nanti. Barangkali bisa kolaborasi nanti di sana ya untuk hal-hal lainnya yang lebih menarik ya Miss ya. Siap. Oke, kembali ke topik ya teman baca ya. Tadi sudah diungkapkan ya, how extensive reading, gimana sih kemampuan kita membaca itu, keseriusan kita dalam membaca itu can help improve ya, bisa bantu teman baca itu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris ya. Oke, kita akan kupas lebih lanjut dengan Miss Osi nih ya. Gimana sih menurut Miss Osi nih ya? The ultimate goals ya of learning English. Nah, apa sih tujuan akhirnya seseorang itu belajar bahasa Inggris, atau minimal versi Miss dari Miss dari dulu. Kalau dari saya, the ultimate goal of learning a language, any language, it is to be able to communicate in that language. So if we learn English, then my ultimate goal is to be able to communicate in English. Jadi tujuan akhir ketika saya belajar bahasa Inggris ya saya harus bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan pesan saya tersampaikan gitu. Dari saya juga bisa menangkap pesan dari lawan bicara saya. Dan ini bisa terukur ketika tidak hanya ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan teman-teman yang ada di Indonesia, tetapi juga dengan orang asing. Ya, tujuannya keren banget ya.
agar bisa berkomunikasi dengan banyak orang yang punya kemampuan yang sama ya, sehingga bisa membangun relasi, membangun pertemanan, membangun bisnis mungkin ya. Ya. Oke teman baca. Adakah yang punya goals yang sama nih? Ya, boleh banget. Nanti kita perdalam lagi kemampuan berbahasa Inggrisnya ya. Oke, dari pengalaman Miss-nya sendiri nih ya, strategi belajar bahasa apa yang secara signifikan ya, itu mampu banget membuat kemampuan belajar ataupun kemampuan berbahasa Inggrisnya Miss Osi itu melesat lebih tajam, lebih tinggi, lebih jauh, lebih keren. Saya juga sedang belajar. Saat ini juga saya masih belajar bahasa Inggris gitu ya, Bu. Kalau misalnya ini dari pengalaman pribadi saya ya. Ya. Jadi dulu ketika saya merupakan mahasiswa S1 pendidikan bahasa Inggris ya. Saya masuk itu saya nggak bisa bahasa Inggris gitu, Bu. Nah, tetapi kemudian saya merasakan banget peningkatan signifikan ketika saya mulai membiasakan diri membaca apapun dalam bahasa Inggris. Buku, novel, short story dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi itu peningkatannya menurut saya sangat tajam. Kalau dulu kan saya suka nih waktu SMA baca buku. Suka banget dari novel-novel Gramedia, komik-komik Gramedia, dan itu berbahasa Indonesia. Nah, ketika saya S2 kuliah, saya kan mahasiswa bahasa Inggris nih. Masa bacaan saya masih bahasa Indonesia. Jadi saya menggunakan apa yang saya suka, what I love the most, untuk belajar. Gitu. Jadi saya rasanya nggak belajar gitu. Nah, jadi saya masuk itu mungkin TOEFL saya itu masih rendah gitu ya ketika saya menerapkan membaca buku-buku berbahasa Inggris ya. Setiap minggunya itu saya bisa menghabiskan 2-3 buku itu. Jadi setiap hari saya baca kayak gitu dan selama 2 tahun itu sudah sangat signifikan peningkatan skor TOEFL saya gitu waktu itu. Keren. Ya, berarti cocok banget nih ya teman Waca dengan slogannya Perpustakaan Waca ya. Semua bisa karena membaca. Baik ya teman Waca ya. Tadi ceritanya pengalamannya Miss Osi mengubah dunianya ya dari membaca yang versi bahasa Indonesia ketika ditekuni di masa SMA lalu kemudian diperdalam ya, membaca semua ya hal tentang apapun dalam buku berbahasa Inggris itu secara signifikan mengubah kemampuan berbahasanya Miss Osi ini ya. Nah, mungkin ini juga bisa ditiru oleh teman baca semua ya. So, what is extensive reading? Jadi dulu ketika saya melakukan kebiasaan membaca dalam bahasa Inggris apapun itu teksnya, secara tidak sadar saya melakukan apa yang dinamakan dengan extensive reading. Jadi dulu saya nggak sadar, nggak tahu itu apa extensive reading gitu. Tapi ketika saya sudah belajar banyak hal tentang pendidikan bahasa Inggris, English as a foreign language learning and teaching, kemudian saya menemukan nih suatu konsep namanya extensive reading. Jadi secara simpel itu extensive reading itu baca sebanyak-banyaknya. Kalau kita belajar bahasa Inggris berarti kita membaca sebanyak-banyaknya dalam bahasa Inggris gitu. Karena ketika kita semakin banyak baca, maka exposure dalam bahasa Inggris, exposure kita ini semakin luas kayak gitu. Bayangkan kalau misalnya kita baca 10 atau 15 atau 20 halaman bahasa Inggris ya, novel bahasa Inggris setiap harinya, berapa banyak kata yang kita serap Ya, gitu. itu brainstorming banget ya. Iya, betul kayak gitu. Dan apa ya, kita niatkan mungkin untuk have fun aja. Tuh, kalau kita suka baca, berarti ya having fun with the story that we read kayak gitu, Bu. Itu kalau dari saya secara simpel baca sebanyak-banyaknya. Tuh. Baca. Baik teman baca ya. Jadi bahasan kita hari ini kan extensive reading ya. Nah, tadi sudah ditekankan sama Miss Osi bahwa sebaiknya
Apalagi kalian semua sebagai pelajar ya silahkan membaca sebanyak-banyaknya. Fokus pada tujuan apa yang akan kamu baca. Apa yang membuat kamu senang untuk membacanya ya. Dan itu akan secara signifikan membawa pengetahuan, keilmuan. Apalagi kalau misalnya yang dibacanya sesuatu buku yang berbahasa asing. Exposure-nya luar biasa. Exposure tuh kita bersentuhan langsung gitu loh dengan hal tersebut gitu. Di mana kata-kata yang kita baca itu brainstorming apa sih, ini apa kan gitu. Lalu kemudian memunculkan lebih jauh lagi pemahamannya ya kan ya Miss ya. Lalu dari situ juga kita akan mungkin jadi berimajinasi, mungkin kita juga akan memikirkan kata-kata baru. Nah, itu dia ya yang luar biasa dari membaca ya. Baik teman-teman ya. Eh The next question. Oke. Aduh, kayak lagi di sidang. Iya, kayak lagi di sidang sama Bu Anti. Enggak, kita ngobrol santai aja sama bisnisnya ya, demi meningkatkan buat Kita rakyat. canceling. Kompak banget kita ya. Kita kan nonton paken loh. Baik. What is the benefit ya? Apa sih ya menurut Miss ini gitu, benefit atau manfaatnya dengan melakukan extensive reading tadi ya, yang dimana dilakukan secara banyak, masif, lalu kemudian konsisten pastinya ya. Nah, apalagi bagi seorang pelajar ataupun untuk teman Waca nih, khususnya bagi anak SMA STEP ya gitu, yang dimana ya mereka perlu banget nih mengetahui manfaatnya, benefitnya gitu ya. Oke, kita dengarkan ya apa nih. Iya, jadi extensive reading itu dari segi bahasa ya, kemampuan bahasa Inggris itu akan mendorong terjadinya language acquisition. Iya, bukan lagi pemerolehan bahasa, bukan lagi language learning. Nah, kalau misalnya kita belajar di ruang kelas begitu kan, kita kan meniatkan diri untuk belajar. Iya kan, belajar misalnya vocab, kemudian belajar Learningnya. lebih ke learning-nya, ada yang mengajari kita gitu kan, dan kita secara sadar nih, oh aku mau belajar bahasa Inggris kayak gitu. Nah, ketika acquisitions atau pemerolehan bahasa itu berarti secara tidak sadar kita membentuk kemampuan berbahasa Inggris kayak gitu. Jadi it happens because we get a lot of exposure in English dari banyaknya bacaan yang kita baca dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada language acquisitions happens. Kemudian yang kedua adalah learners will get a lot of vocabulary exposure juga ya Bu. Dan vocab ini lebih natural karena extensive reading ini lebih disarankan ketika learning materials atau buku-bukunya itu authentic gitu. Jadi misalnya nih, authentic material dan buku-buku yang memang ditulis untuk dikonsumsi oleh publik, bukan buku yang sengaja ditulis untuk pembelajaran di ruang kelas, modul, buku ajar misalnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita baca novel yang memang ditulis oleh orang Inggris atau oleh orang Amerika gitu ya, jadi ya kita akan mendapatkan vocab-vocab yang tidak kita dapatkan di buku ajar gitu. Itu yang kedua ya. Ya, tadi udah di-spell tuh, dikatakan harus otentik, harus asli. Ya. Jadi sumber bacaan itu yang otentik, yang bisa memunculkan sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan dari buku lain ya. Oke, how to choose a book for extensive reading? Oke, buku seperti apa teman Waca ya yang cocok? Mungkin bisa dikasih contoh judul ataupun penulis ya. Barangkali sepengalamannya Miss Osi bisa berbagi dengan teman Wacan. Alright, jadi kalau misalnya extensive reading itu it comes down to the characteristic. The first one is about quantity. Berarti jumlah buku yang kita baca, akan baca sebanyak-banyaknya. Speed atau kecepatan membaca. Nah, terus karena quantity dan juga speed ya, jadi kita harus memilih buku yang sesuai dengan level bahasa Inggris kita.
gitu. Kalau dulu saya ketika baru memulai membaca buku dalam bahasa Inggris, saya pilih cerita anak-anak, Bu. Children books, children short stories, for example, yang memang ditulis oleh orang luar, orang asing ya, orang Amerika, English native speaker, seperti itu. Jadi kita nggak kesulitan nih, maksudnya ketika kita langsung baca buku yang novel misalnya yang memang untuk sepat, iya gitu. Ketika kita baca langsung buku-buku yang memang misalnya sudah tebal, heavy kayak gitu, berarti kan kita akan terbata-bata gitu ya, terpatah-patah. Ini apa sih? Itu malah demotivating us, malah bikin kita males gitu. Jadi distraksi banget. Kayak putus asa, ini artinya apa? Kayak gitu, males akhirnya itu membuat kita menghentikan kegiatan kita membaca. Jadi nggak konsisten lah. Ini ya, kalau misalnya kita pilih level yang paling easy, nah ini akan gampang nih, kok aku mengerti. Kita balik lagi halaman berikutnya dan sebagainya itu. Jadi pilih buku yang memang sesuai dengan level bahasa Inggris kita. Kita kan bisa mengukur sendiri. Iya. Well, we can start with children's books, for example, gitu. Itu tips dari saya, gitu. Ketika kita membaca awal gitu ya. Iya. Gitu. Kemudian yang Dan di level advance berikutnya. kalau misalnya dari level advance, saya baca novel-novel yang sedang tren, yang sedang hit, popular kayak gitu. Biasanya saya selalu search di Goodreads ya, misalnya the most read book this week atau most read book this month, misalnya gitu. Ada kategori-kategorinya di Goodreads ya. Kalau mau cari rekomendasi buku yang oke, misalnya gitu. Ratingnya tuh tinggi ya. Iya. Terus kalau yang kedua itu adalah cari buku yang sesuai dengan minat kita. Choose the book that interests you. Jadi karena kita harus baca sebanyak-banyaknya nih. Kalau kita nggak suka topiknya, kita malas baca gitu. Jadi kalau saya suka romance, makanya saya selalu banyak sekali buku bacaan romance kayak gitu. Kalau misalnya yang teman-teman gak suka novel, ya bisa cari buku-buku non-fiksi kayak gitu, tapi yang sesuai dengan minat teman-teman kayak gitu. Oke, keren banget nih sarannya ya. Lalu itu ada budgeting khusus dong? Oke. Ini adalah hak saya. Benar. Gimana? Kalau ketika masih S1, itu kan belum berpenghasilan gitu kan. Jadi saya harus putar otak nih, gimana caranya bisa mendapatkan buku, how to access books for free. Nah, saya ambil nih dari source-source yang ada di internet gitu. Kemudian saya download bukunya dalam bentuk PDF ataupun EPUB. Kalau EPUB itu nanti lebih kecil size-nya gitu. Jadi nggak terlalu berat di HP. Saya selalu baca dengan HP dulu, Bu, ketika masih muda ya. Sekarang sekarang saya lebih suka kalau misalnya baca paperback gitu. Nanti mungkin akan di deskripsi linknya mungkin ya, Bu ya, di deskripsi atau di caption mungkin saya akan bagikan beberapa website yang where we can get book for free gitu. Ya. Jadi bisa jadi referensi buat teman Waca ya. Oke, keren banget tuh ada Miss Osi Hack. Lalu bagaimana kalau ya mungkin itu bisa ya diterapkan untuk siswa SMA yang tentu saja belum berpenghasilan juga, uangnya masih dikasih sama orang Iya, gitu. Itu bisa download ya. bisa download berbagai situs yang menyediakan buku-buku for free kayak gitu. Nah, kaitannya juga bisa dilakukan oleh teman Waca untuk starting point-nya nih, titik awalnya itu bisa baca semua buku koleksi yang ada di perpustakaan. Wajib itu. Kurang lebih ada 4.000 judul. Kalau kalian itu babat habis 3 tahun tuh Gak akan habis ya, Bu ya.
Gitu. Iya, karena ada banyak sekali judul yang menarik yang mungkin bisa kalian explore ya. Tinggal kalian aja gimana memanage ya, memberikan satu motivasi besar pada diri sendiri bahwa, nih saya mulai sekarang berniat untuk benar-benar meluangkan waktu membaca banyak buku, lalu kemudian meningkatkan kualitasnya mulai dari buku berbahasa Indonesia, lalu kemudian lanjut menggunakan buku berbahasa Inggris. Oh ya, satu ya, di perpustakaan wajah tersedia loh buku berbahasa Prancis. Wah, luar biasa memang perpustakaan wajah. Iya, jadi ada buku berbahasa Prancis, ada tabloidnya, ada majalah koran gitu. Memang itu hibah dari IVI Perancis ya, itu kita Elgoranti gitu ya. Nah, itu mungkin kan menjadi satu tantangan terbesar bagi teman waca nih ya. Yeay, next question, yuk kita lanjut. Dari mana sih ya Miss Osi ini mendapatkan buku-buku berbahasa Inggris? Artinya buku fisik ya. Kalau Iya. bahan ya harus online itu lagi. Iya. Nah, bagaimana kalau tentunya kan banyak ya versi fisiknya, real book-nya gitu ya. Nah, gimana tuh dapetinnya tuh? Kalau saya dulu mengakses di perpustakaan, harus ke perpustakaan, terus habis itu kadang saya juga suka kalau dulu ya di Semarang itu ada sebuah toko yang memang menjual buku-buku bekas second hand book, pre-loved book, tapi berbahasa Inggris, jadi keren banget di sana itu. Jadi yang kalau misalnya nih buku bahasa Inggris itu kan mahal ya Bu, bisa 300-200 ribu seharusnya karena impor kan. Di situ saya bisa mendapatkan 20-35 ribu. Yang penting kan isinya, meskipun lembaran kertasnya udah kuning gitu kan, tapi udah usang, tapi yang penting the content gitu. Itu bisa, tapi bisa deh ke perpus aja. Semoga perpus waca juga mungkin ada koleksi ya gitu. Para pemangku kebijakan mulai sekarang menambah koleksi untuk perpustakaan wacanya, ditambah dengan koleksi buku-buku berbahasa asing ya, namanya untuk bahasa Inggris dulu deh yang menjadi bahasa dunia ya nih. Mungkin dari situ akan menjadi motivasi besar, menjadi ekosistem yang menarik gitu bagi teman-teman di lingkungan sekolahan gitu, bahwa ada fasilitasnya, Ada kok, bisa main kok, nge-perpus kayak gitu. itu menjadi titik baliknya. Oke, semoga aja nanti jadi anggaran tahun berikutnya. Amin. Amin. Oke, lalu kaitannya sama kemampuan berbahasa Inggris ya, kemampuan ini extensive reading yang dilakukan oleh Miss Osi ya selama ini, itu apa berpengaruh terhadap English proficiency ya, Proficiency ya. secara keseluruhan ya, apa ngaruh enggak gitu? Ya pastinya sih ngaruh. Iya. Ngaruhnya itu apa? Oke, kalau saya sih ya, ini dari pengalaman saya dulu ya Bu ya. Kalau karena saya membiasakan diri nih ketika setiap hari itu membaca bacaan berbahasa Inggris ya. Ketika saya tes TOEFL, skor tertinggi saya itu di reading, betul. Meskipun grammarnya juga bagus, testingnya juga bagus gitu ya. Kemudian ketika saya take IELTS juga, saya juga hampir sempurna ya. Skor di readingnya juga 8,5. Jadi the easiest part of proficiency test bagi saya adalah reading seperti itu. Jadi mungkin karena terbiasa gitu. Nah, itu sih Bu. Kemudian kalau dari ada sebuah penelitian ya di China. Jadi ada dua kelas begitu ya di sebuah program. Yang pertama itu adalah learnersnya atau siswa-siswanya itu diberi pelatihan khusus untuk TOEFL gitu selama berapa periode waktu gitu kan. Kemudian satu kelas yang selanjutnya itu diberi perlakuannya itu adalah extensive reading.
Nah, kemudian di akhir periode training atau program, ya, results-nya adalah ternyata yang program extensive reading ini kemampuan atau skor TOEFL-nya itu melampaui jauh lebih tinggi dibanding dengan yang memang sengaja belajar TOEFL gitu. Jadi memang penelitian juga membuktikan gitu. Signifikan ya. Signifikan. Ya, oke. Oke, jadi penelitian sudah membuktikan. Sudah membuktikan. Ya, kalian semua teman baca ya yang membuktikan ya. Oke, cari titik balik utamanya dulu ya. Pergi ke perpustakaan lain lah. Keren banget nih promosinya. Baik ya. Lalu the last question deh ya. Sudah menit-menit mau berakhir nih teman saya. Aduh sayang sekali ya. Hal terpenting apa nih yang bisa dilakukan bagi teman Waca ya untuk bisa meningkatkan dan menjaga ya English proficiency ini ya. Karena ini teman Waca yang perlu tahu nggak English proficiency itu apa? Ya, kalau misalnya secara simpelnya English proficiency itu adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa Inggris gitu. Menggunakan bahasa Inggris itu berarti apa? Bisa digunakan untuk mendengarkan, bisa digunakan untuk berbicara, bisa digunakan untuk menulis, menyampaikan pesan. Kita kan juga bisa lewat tulisan, lewat chat, lewat email gitu kan. Atau ketika kita mendapatkan informasi dari membaca, itu adalah proficiency. Nah, kalau Hal terpenting terpenting the English proficiency itu adalah always use the language, use English as often as you can gitu. Kalau bahasa itu kan digunakan. Kalau misal proficiency itu bisa turun Bu, ternyata kan sangat bisa turun. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah lagi nih pakai bahasa Inggris, practice atau use English to talk to your friends or read anything in English, kemudian ya sudah proficiency-nya akan turun. Jadi tadi konsisten ya Bu, motivasi yang kuat ya untuk menggunakan bahasa Inggris. Ya gitu, use the language, betul. Mantap nih, keren banget ya teman Waca ya. Tadi sudah sangat banyak ya diulas oleh Miss Osi, udah ada tip and trick-nya, udah ada hack-nya ya. Tinggal kalian aja memilih jalan yang mana. Jalan yang lurus atau berkelok-kelok. Iya. Baik, sudah di penghujung obrolan nih ya. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Terima kasih Miss Osia udah sharing-sharing nih ya dengan pengalamannya. Semoga menginspirasi. Semoga menjadi titik balik teman Waca semua untuk melakukan extensive reading ya, untuk bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya, kemampuan speaking, menulis, reading, ataupun keilmuan lainnya. Karena itu akan relate banget, tentu saja nambah pengetahuan ilmuwan lainnya gitu. Jadi salah satu keuntungan dari extensive reading selain meningkatkan bahasa kita, kemampuan berbahasa kita, itu adalah knowledge, informations that we get gitu. Information that we get. Oke. Itu keren banget ya teman Waca ya. Nah, jadi tinggal kalian saja menerapkan apa yang sudah diobrolin kita hari ini nih ya. Oke. The last session, saatnya kita mengucapkan tagline dari Perpustakaan Waca ya. Perpustakaan Waca, semua bisa karena membaca. Salam literasi. Oke, sampai ketemu teman Waca di obrolan podcast berikutnya. Wassalamualaikum.